Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Naufal, mahasiswa semester 1 Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 21010523233. Dibuatnya video kali ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Kouya MPD. Beliau adalah dosen pengampu kami pada mata kuliah landasan pendidikan matematika. Dan saya berkesempatan untuk mengurai materi yaitu logika matematika, tepatnya pada materi disjungsi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pada materi kita, alangkah lebih baiknya dulu kita memulai dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pengertian logika matematika. Logika matematika secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, pikiran yang utuh, ataupun juga bisa ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam arti luas, logika matematika diartikan yaitu metode dari prinsip-prinsip yang dapat memisahkan antara penalaran yang benar dan sebaliknya yaitu penalaran yang salah. Baik teman-teman, dalam logika ada yang disebut dengan penalaran. Apakah teman-teman tahu apa itu penalaran? Jika tidak, saya akan menjelaskannya. Penalaran adalah penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen yang merupakan penjelasan dalam upaya memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan hukum-hukum atau sifat-sifat tertentu yang telah diakui kebenarannya dengan nilai-nilai atau langkah-langkah tertentu yang berakhir dalam sebuah kesimpulan. Jadi, penalaran dalam arti sempit yaitu penarikan kesimpulan. Baik teman-teman, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk menggunakan akal pikiran dalam melakukan setiap kegiatan kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pola berpikir yang tepat, rasional di samping kita berpikir kritis. Pola berpikir seperti ini adalah pola berpikir yang terdapat dalam logika matematika. Oleh karena itu, logika sangat penting dalam setiap bidang kehidupan manusia. Baik teman-teman, selanjutnya operasi dalam logika matematika. Operasi dalam logika matematika yaitu menggabungkan antara pernyataan-pernyataan tunggal, yaitu pernyataan sederhana yang tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya, yang menghasilkan pernyataan majemuk, yaitu pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari pernyataan tunggal. Nah, operasi dalam logika matematika tersebut berupa kata sambung logika atau konektif logika. Kata sambung logika mana yang akan kita bahas? Yaitu disjungsi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu disjungsi. Nah, disjungsi, apa itu disjungsi? Disjungsi yaitu suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan pernyataan tunggal, dua pernyataan tunggal, dengan memakai kata perangkai atau yang disebut dengan disjungsi. Nah, jadi kata hubung logika dalam disjungsi yaitu atau. Nah, lambang dari disjungsi itu menyerupai huruf V teman-teman, ya seperti yang ada di gambar, menyerupai huruf V. Jadi P disjungsi Q, nah, P atau Q seperti itu bacanya dalam kata hubung logika matematika. Nah, contohnya bisa kita lihat, air adalah benda cair, pernyataan yang benar. Es adalah air yang mendidih, pernyataan yang salah. Air adalah benda cair atau es adalah es benda yang mendidih. Nah, maka pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa? Karena salah satu di antara pernyataan tersebut ada yang benar, yaitu air adalah benda cair. Nah, maka kita lebih milih yang benar, pernyataan yang benar. Kalau es adalah air yang mendidih kan salah, pernyataan salah. Nah, pada disjungsi ini kata atau itu
kurang lebih bisa kayak memilih gitu. Jadi jika ada yang benar, pernyataan benar dan pernyataan salah, maka kita lebih memilih kepada pernyataan yang benar. Seperti itu teman-teman. Nah, pada tabel kebenaran, P bernilai benar, Q bernilai benar. P disjungsi Q bernilai benar. Selanjutnya P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai benar. Nah, karena pernyataan P adalah pernyataan yang benar, maka kita lebih memilih ke pernyataan yang benar. Nah, maka kesimpulannya adalah benar. Selanjutnya P bernilai salah, Q bernilai benar. P disjungsi Q bernilai benar. Nah, di situ Q bernilai benar ya. Nah, maka kita lebih memilih Q. Maka kesimpulannya adalah benar. Selanjutnya P bernilai salah, Q bernilai salah. Nah, karena dua-duanya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Nah, itu jadi disjungsi itu kita bisa milih ya antara benar, pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Nah, maka kita lebih memilih pernyataan yang benar. Gitu, jika ada salah satu dari pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, contoh selanjutnya yaitu sin 45 ditambah cos 45 sama dengan cos 90, atau akar 2 min 3 kuadrat sama dengan 13 min 6 akar 2. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan mencari kebenarannya atau apakah ini benar atau salah. Nah, sin 45 yaitu setengah akar 2 tambah cos 45 sama juga setengah akar 2 sama dengan cos 90 itu 0. Apakah ini pernyataan benar? Tidak ya teman-teman, salah, karena jawabannya bukan 0. Nah, selanjutnya akar 2 min 3 kuadrat sama dengan 13 min 6 akar 2. Nah, caranya kita hitung ya teman-teman. Nah, yaitu min akar 2 min 3 kuadrat kita kalikan akar 2 min 3 min 3 kali akar 2 min 3. Nah, akar 2 dikali akar 2 akar 2 dikali min 3 akar 2 akar 3 min 3 dikali akar 2 itu min 3 akar 2 juga. Min 3 dikali min 3 plus 9 ya. Kita cari yaitu dijumlahkan ya antara yang akar dengan yang akar dan yang tidak akar dengan yang tidak akar. 2 ditambah 9 ya, plus 11. Nah, min 3 akar 2 dikurangi min 3 akar 2 min 6 akar 2. Nah, apakah ini pernyataan yang benar? Kita lihat tadi di atas. Min 2 akar 2 min 3 pangkat 2 sama dengan 13 min 6 akar 2. Salah. Nah, harusnya 11 min 6 akar 2 yang benar. Nah, pernyataan ini juga bernilai salah. Nah, maka kesimpulannya pernyataan ini adalah salah semuanya. Karena yang ini salah dan yang ini juga salah. Oke, jadi gitu ya teman-teman.
pada disjungsi. Masih dalam pembahasan disjungsi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas pembagian disjungsi. Yang pertama ada disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif adalah jika P dan Q merupakan dua buah pernyataan, maka P disjungsi Q akan bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Jadi jika dua-duanya benar, maka kesimpulannya akan benar pada disjungsi inklusif. Atau salah satu bernilai benar atau salah satu bernilai salah. Nah, itu jika salah satu bernilai benar, maka juga benar. Sebaliknya, P disjungsi Q akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Nah, jadi seperti itu pembahasannya. Disjungsi inklusif ini lambangnya V. Langsung ke contoh. Ani rajin belajar. Ani anak yang pintar. Pernyataan Q. Ani rajin belajar, pernyataan P. Ani rajin belajar atau anak yang pintar. P disjungsi Q. Di sini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, Ani anak yang rajin belajar saja atau anak yang pintar saja, tetapi tidak keduanya. Yang kedua, Ani anak yang rajin belajar saja atau anak yang pintar saja, tetapi mungkin juga keduanya. Nah, kalau rajin belajar dan anak yang pintar itu kan kita bisa mengetahui secara langsung kepada anaknya ya. Nah, bisa saja memang rajin belajar dan memang anak yang pintar, atau salah satunya saja yang benar. Mungkin saja rajin belajar tapi tidak anak yang pintar, atau rajin belajar tidak rajin belajar tetapi anak yang pintar, seperti itu. Pada disjungsi inklusif seperti yang dijelaskan pada disjungsi saja sebelumnya. Pada tabel kebenaran, P bernilai benar, Q bernilai benar. P disjungsi Q bernilai benar. Nah, Ani rajin belajar, Ani anak yang pintar, maka penilaiannya, kesimpulannya adalah benar. P bernilai benar, Q bernilai salah. P disjungsi Q bernilai benar. Ani rajin belajar, Ani bukan anak yang pintar. Nah, maka bernilai benar kesimpulannya. Ani rajin belajar. Selanjutnya, P bernilai salah, Q bernilai salah, bernilai benar. Maaf, Q bernilai benar, P disjungsi Q bernilai benar. Nah, Ani tidak rajin belajar, Ani anak yang pintar. Nah, maka kesimpulannya benar. Ya, Ani anak yang pintar. Nah, itu kita bisa melihat kepada anaknya secara kondusif. P bernilai salah, Q bernilai salah, P disjungsi Q bernilai salah. Kesimpulannya maka salah. Nah, jadi pada diagram Venn, disjungsi inklusif itu merupakan gabungan, union, tidak lepas atau join. Nah, dalam dua pernyataan yang saling berkaitan. Nah, itu kan berkaitan antara Ani rajin belajar dengan Ani anak yang pintar. Selanjutnya yaitu disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif adalah jika P dan Q merupakan dua buah pernyataan, maka P disjungsi Q bernilai benar jika salah satu bernilai salah atau salah satu bernilai benar. Nah, sebaliknya, P disjungsi Q akan bernilai salah jika keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Nah, pada disjungsi eksklusif, jika dua pernyataan bernilai benar, maka kesimpulannya adalah salah. Mengapa? Karena disjungsi eksklusif pada diagram Venn merupakan gabungan atau union yang lepas, saling asing, disjoin, tidak berkaitan. Nah, jadi kalau yang tadi sebelumnya disjungsi inklusif pernyataannya berkaitan, pada disjungsi eksklusif pernyataannya tidak saling berkaitan. Ya, bisa kita lihat pada contoh, Budi pergi ke Jogja, pernyataan P. Budi pergi ke NTT, pernyataan Q. Budi pergi ke Jogja atau NTT, P disjungsi Q. Nah, dalam contoh tersebut Budi hanya pergi ke Jogja saja atau NTT saja, dan tidak mungkin pergi ke Jogja sekaligus ke NTT dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin Budi bisa pergi ke Jogja dan NTT dalam waktu yang bersamaan. Contohnya yang lain, ayah sedang tidur lelap atau membaca koran. Nah, kan tidak mungkin ayah tertidur sambil membaca koran ya, pasti salah satunya. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran, P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P disjungsi Q bernilai salah.
Nah, tidak mungkin ayah membaca koran dan ayah tidur dalam bersamaan, tidur lelap. Selanjutnya P bernilai benar, Q bernilai salah, P distribusi Q akan bernilai benar. Nah, Budi pergi ke Jogja saja. Nah, Budi pergi ke Jogja, Budi tidak pergi ke NTT, maka bernilai benar. Budi pergi ke Jogja. P bernilai salah, Q bernilai benar, P distribusi Q bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai salah, P distribusi Q bernilai salah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi distribusi eksklusif itu merupakan pernyataan yang tidak saling berkaitan, antara pernyataan P dan pernyataan Q tidak berkaitan. Nah, pada distribusi eksklusif lambangnya V dan mempunyai garis di bawahnya, ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.